Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ulangi. Bahasan kita hari ini tentang kalor lebur. Kalor lebur itu disingkat menjadi L. Jadi biasanya ada perubahan fase. Kalau Anda memasak frozen, itu Anda biasanya panaskan supaya berubah dari padat menjadi air. Kalau misalkan Anda memasak, Anda diamkan aja sampai suhu 100 derajat Celcius, itu lama-lama air habis nggak? Habis. Itu berarti dari cair berubah fase menjadi uap. Ini adalah fase menguap. Kalau ini adalah fase mencair. Nah, di sini Q sama dengan ml. Berapakah kalor lebur ini di sini? Ya. Jadi, kalor lebur atau berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah fase ya suatu zat. Nah, biasanya di sini ada formulasinya. Jadi kalau S mencair, formulasinya Q sama dengan MC kali delta T. Kalau air menguap, Q MC kali delta T. Kenapa delta T? T ini adalah suhu, ada perubahan suhu. Tapi di sini tetap. Baik, saya akan membahas satu soal ujian nasional. Kalau misalkan Anda ditanya apa yang disebut dengan kalor lebur, kalor lebur adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi cair pada titik leburnya. Ya. Nah, di sini ada satuan yang perlu Anda ingat. 1 kalori itu berapa joule? Karena ini nanti berkenaan dengan satuan. 1 kalori itu 4,2 joule. 1 kilokalori 4.200 joule. Gitu. Di dalam soal ujian nasional ada gambar seperti ini. Diketahui 500 gram es pada suhu minus 10 derajat Celcius. Jadi ada es pada suhu minus 10 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es 336.000 joule per kilogram. Berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses BCD? Yang ditanya, berapakah kalor yang dibutuhkan dalam proses BCD? Kalau kita lihat gambar di sini, itu ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini berkenaan dengan waktu menit. Makanya kalau Anda memanaskan nasi, di situ ada 2, waktunya berapa lama, berapa suhunya, gitu kan? Maka akan berubah. Ada yang mencair atau mungkin menguap, gitu kan? Nah, makanya ada waktu. Semakin ke sini waktunya semakin lama, semakin ke sini waktunya semakin sedikit. Semakin ke atas suhunya makin tinggi, semakin ke bawah suhunya makin rendah. Makanya di sini minus, berarti beku. Berubah suhunya supaya mencair, maka suhunya harus naik. Nah, ini mencair. Nah, kalau ingin menguap, suhunya dinaikin lagi. Di sini ada satu titik di mana suhu 30 derajat pada saat 75 menit. Jadi kalau Anda lakukan kalor, Anda berikan kalor atau dipanaskan atau apalah selama 75 menit, maka dia akan menguap. Jadi ini ada perubahan fasenya seperti itu. Kalau sekiranya ada soal seperti itu, yang harus Anda lakukan, Anda harus menentukan di sini massa M. Nah, ini kan formulasinya MC kali delta T. Ya, saya jawab di sini ya, supaya gampang. Ya. Diketahui masanya berapa? Masanya berapa di situ? 500 gram. 500 gram. Supaya gampang, Anda rubah ke dalam kilogram. 500 gram itu berapa kilogram? 500 dibagi 1000. Berarti 0,5 kilogram. Gitu ya. Kemudian yang kedua, diketahui kalornya itu adalah 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Ini. Ya, diketahui kalornya. Kalor itu dilambangkan dengan C. 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, diketahui kalor lebur es. Nah, kalor lebur ini dilambangkan dengan L.
Oh, berapa L-nya? Kalau lebur es di situ berapa? 336.000. Ya, berarti LS 336.000 joule per kilogram. Kenapa di sini harus dirubah ke kilogram? Karena di sini diketahui dalam satuan kilogram. Anda jangan langsung. Kalau di sini diketahui gram, maka otomatis Anda harus rubah ini ke dalam gram. Ya. Kemudian diketahui berapakah kalor jenis air. Nah, misalkan Anda ditanya C air itu biasanya diketahui 4.200. Ya, maaf. Di sini ada info yang belum masuk. Kalor jenis air 4.200. Ya, kalor jenis air. Maka secara otomatis kalor jenis airnya atau C air itu sama dengan berapa? 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, karena kita ingin mengetahui berapakah kalor yang dibutuhkan dari B ke C menuju D, maka kita harus mencari B, C, D. Kalor dari sini ke sini, kemudian ke D. Otomatis kita untuk menentukan itu ada dua tahap ya. Dari B ke C dulu. Berarti BC ditambah CD. BC ditambah CD. Sekarang kita lihat proses BC. Proses BC itu tidak ada perubahan fase. Ya. Tidak ada perubahan fase. Yang berubah fase itu proses AB, dari beku menjadi cair. Proses BC, es mencair pada suhu berapa es mencair? Es mencair itu pada suhu 0 derajat Celcius. Ini diketahui. Berarti di sini itu adalah 0 derajat Celcius. Kita 0. Ya, derajatnya Celcius. 0 derajat Celcius. Nah, kemudian berarti proses ini itu pakai formulasi Q sama dengan M dikali L. Oh, untuk mengetahui QBC itu adalah proses dari sini ke sini. Formulasinya Q sama dengan M. QBC itu sama dengan M dikali dengan L. Berapakah M-nya? M-nya adalah 0,5 kilogram. 0,5 kilogram dikali L-nya berapa? 336.000 joule per kilogram. QBC. Jadi kalor yang dibutuhkan dari B ke C, ya, dari B ke C itu antara 20 sampai 60 menit mungkin direbus ya, tidak ada perubahan dia. Ya, makanya di sini tidak ada perubahan. Hanya waktunya saja berubah. Berapa? 168.000 joule. Ya. Berarti QBC itu adalah 168.000 joule. Kemudian kita hitung sekarang QCD. Oh, Q dari sini ke sini. Ingat, formulasi dari air menguap itu formulasinya adalah ini. Q sama dengan MC kali delta T. Rumusnya adalah M dikali C kali delta T. Delta itu perubahan antara suhu, ya. Ini kan berubah nih. Dari 0 derajat Celcius sampai berapa nih? 30 derajat Celcius. Nanti delta T-nya itu berubah. Jadi kalau misalkan Anda ditanya delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1. Kalau misalkan di sini berubahnya dari berapa? Oh,
T2-nya itu 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. T1-nya 0 derajat Celcius. Berarti 30 dikurang 0 berubah sebanyak 30 derajat. Ya, 30 derajat berubah sebanyak 30 derajat. Oke, ini delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, berapakah M-nya? Nah, di sini M-nya itu kan 0,5 kilogram. 0,5 kilogram. C-nya, berapakah C-nya? C yang kita pakai adalah C cair. Ya. Berapa C cair? 4.200. 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Itu yang kita pakai C cair. Delta T, berapa perubahan delta T-nya? Ini kan kali, ya, kali. Ini delta T-nya. Dari sini kan berubah ke sini. Ini 0 derajat, ini 30 derajat. Berarti 30 dikurangi 0, yaitu 30 derajat Celcius. Oh, kalau begitu delta T-nya adalah 30 derajat. Maka otomatis hasilnya adalah 63.000 joule. 63.000 joule. Jadi, untuk mengubah B ke C dibutuhkan 168.000 joule. Untuk mengubah C ke D dibutuhkan 63.000 joule. Nah, berapakah kalau misalkan kalori yang dibutuhkan B, C, D? Otomatis ini ditambah ini. Berarti Q, B, C, D itu sama dengan 168.000 ditambah 63.000 joule. Berapa hasilnya? 231.000 joule. 231.000 joule. Soal ujian nasional Anda harus cek apakah yang ditanya fase ini. Kalau misalkan yang ditanya fase ini, jawabannya cukup 168.000. Kalau ditanya fase CD atau menguap, cukup Anda jawab 63.000. Semua sama. Tapi kalau misalkan jawabannya ditanya B, C, D, berarti ini ditambah ini. Bisa juga ditanya AB. Kalau misalkan ditanya AB, Q, AB, sama rumusnya, M dikali C dikali delta T. M-nya berapa? 0,5 kilogram. C-nya berapa? 2.100. Jangan pakai yang air, karena di sini masih beku, masih es. Ya, M-nya 0,5 dikali C-nya 2.100 dikali delta T-nya. Nah, delta T-nya itu kan 0 derajat, ya kan? Ini kan 0. Ya, berarti delta T sama dengan 0 dikurangi minus 10 kan? Iya kan? Ya kan? Ini T2, ini T1. T2-nya 0, T1-nya minus 10. Min kali min plus, berarti 10 derajat. Dikali 10 derajat. Ya. Sehingga jawabannya berapa? 2.100 dikali 10 21.000. 21.000 dibagi 2. Ya, 10.500 joule. 10.500 joule. Gitu. Kalau misalkan ditanya A, B. Ya. Kalau misalkan ditanya berapakah A, B, C, D, ya udah ini tambah BC ditambah CD. Ya, inilah yang disebut dengan kalor lebur. Silahkan dicatat. Aduh,